Di tengah umat Islam hari ini ada satu persoalan yang sering diperdebatkan setiap datangnya bulan Ramadan. Persoalan itu adalah kunut dalam shalat tarawih atau dalam rangkaian qiyam Ramadan. Sebagian orang mengatakan bahwa kunut dalam tarawih tidak memiliki dasar dari hadits Nabi. Bahkan ada yang sampai menuduh praktik tersebut sebagai amalan yang tidak dikenal dalam Islam. Tetapi benarkah demikian? Benarkah kunut dalam shalat malam Ramadan tidak memiliki dasar dari hadits dan tidak pernah disebutkan dalam kitab-kitab ulama klasik? Atau justru sebaliknya, amalan ini memiliki akar yang kuat dalam riwayat sahabat dan penjelasan para ulama besar dalam kitab fikih mereka? Inilah yang akan kita bahas secara ilmiah dalam kajian kali ini. Namun sebelum kita masuk lebih jauh, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe terlebih dahulu, tekan tombol like dan bagikan video ini, agar kajian-kajian ilmiah seperti ini bisa terus tersebar dan menjadi referensi umat dalam memahami agama secara lebih dalam. Karena di channel ini kita berusaha persoalan-persoalan agama dengan rujukan kitab klasik dan dalil yang jelas, bukan sekadar opini atau perasaan. Baik, sekarang kita mulai pembahasan. Dalam tradisi fikih Islam, untuk menilai sebuah amalan apakah memiliki dasar atau tidak, para ulama biasanya melihat 3 sumber utama. Yang pertama adalah hadits Nabi. Yang kedua adalah praktik para sahabat. Dan yang ketiga adalah penjelasan para ulama dalam kitab-kitab fikih klasik. Ketika ketiga unsur ini berkumpul dalam satu persoalan, maka amalan tersebut biasanya memiliki landasan yang kuat dalam tradisi Islam. Maka dalam pembahasan ini kita akan mulai dari riwayat hadits yang berkaitan dengan kunut dalam shalat malam Ramadan. Salah satu riwayat penting yang sering dijadikan dasar oleh para ulama adalah riwayat dari sahabat besar Ubay bin Ka'ab. Dalam riwayat disebutkan, "Anna Ubayya bin Ka'ab kana yaqnutu fi Ramadan." Artinya, sesungguhnya Ubay bin Ka'ab melakukan kunut pada bulan Ramadan. Riwayat ini disebutkan dalam beberapa kitab hadits dan atsar sahabat dan dijadikan dasar oleh para fuqaha bahwa kunut dalam qiyam Ramadan telah dikenal sejak generasi sahabat. Kita perlu memahami bahwa Ubay bin Ka'ab bukan sahabat biasa. Beliau adalah salah satu sahabat yang paling terkenal dalam ilmu Al-Quran. Bahkan Rasulullah pernah memuji keahliannya dalam membaca Al-Quran. Karena itu ketika Umar bin Khattab menghidupkan kembali shalat tarawih berjamaah, imam yang dipilih adalah Ubay bin Ka'ab. Riwayat tentang hal ini disebutkan dalam banyak kitab sejarah dan hadits bahwa Umar mengumpulkan kaum muslimin untuk shalat malam Ramadan, kemudian menunjuk Ubay bin Ka'ab sebagai imam mereka. Dalam riwayat yang disebutkan dalam kitab Al-Muwatta, disebutkan bahwa pada masa Umar, kaum muslimin melaksanakan qiyam Ramadan dengan imam, dan doa yang panjang dibaca pada akhir shalat malam tersebut. Sebagian ulama menjelaskan bahwa doa panjang tersebut adalah bentuk kunut dalam witir Ramadan. Selain riwayat sahabat, ada juga hadits yang sangat terkenal mengenai doa kunut yang diajarkan oleh Rasulullah kepada cucunya Hasan bin Ali. Teks hadits tersebut adalah, "Allahumma ihdini fi man hadaita, wa afini fi man afaita, wa tawallani fi man tawallaita, wa barik li fi ma a'taita, waqini syarra ma qadaita." Artinya, ya Allah, berilah aku petunjuk bersama orang yang Engkau beri petunjuk. Berilah aku keselamatan bersama orang yang Engkau beri keselamatan. Lindungilah aku bersama orang yang Engkau lindungi. Berkahilah apa yang Engkau berikan kepadaku, dan jauhkan aku dari keburukan yang Engkau tetapkan. Hadits ini diriwayatkan oleh para imam hadits seperti Abu Dawud, Tirmidzi, dan lainnya. Para ulama menjelaskan bahwa doa ini adalah doa kunut yang diajarkan oleh Nabi dan digunakan dalam berbagai bentuk kunut termasuk kunut dalam shalat witir. Disinilah kita perlu memahami hubungan antara witir dan qiyam Ramadan. Dalam praktik ibadah kaum muslimin sejak masa sahabat, shalat tarawih biasanya diakhiri dengan witir. Pada witir inilah sering dibaca doa kunut, terutama pada separuh akhir bulan Ramadan. Karena itu banyak ulama menyebut bahwa kunut dalam tarawih sebenarnya merujuk kepada kunut dalam witir Ramadan, yang menjadi bagian dari rangkaian qiyam Ramadan. Praktik ini kemudian dijelaskan secara rinci oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih klasik. Salah satu penjelasan yang sangat terkenal berasal dari Imam Nawawi dalam kitab besarnya Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab. Beliau menuliskan, "Wa yustahabbul qunutu fil witr fin nisfil akhiri min Ramadan." Artinya, disunnahkan melakukan kunut dalam shalat witir
pada separuh akhir bulan Ramadan. Penjelasan ini menunjukkan bahwa dalam mazhab Syafi'i, unut dalam witir Ramadan bukan hanya dibolehkan, tetapi bahkan dianjurkan. Pendapat ini bukan sekadar ijtihad pribadi Imam Nawawi. Ia merupakan penjelasan dari tradisi fikih mazhab Syafi'i yang bersumber dari riwayat sahabat dan pendapat para imam sebelumnya. Penjelasan yang hampir sama juga disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab fikih besar mazhab Hanbali, yaitu Al-Mughni. Beliau menjelaskan bahwa para sahabat melakukan kunut dalam witir Ramadan, terutama pada malam-malam terakhir bulan Ramadan. Ibnu Qudamah menyebutkan riwayat dari Umar, Ali, dan Ubay bin Ka'ab sebagai dasar dari praktik tersebut. Selain itu, dalam kitab Fathul Bari karya Ibnu Hajar al-Asqalani, ketika menjelaskan hadits tentang Qiyam Ramadan, beliau juga menyinggung praktik doa panjang dalam witir Ramadan yang dilakukan oleh para sahabat. Hal ini menunjukkan bahwa praktik kunut dalam rangkaian Shalat Malam Ramadan bukanlah amalan yang baru muncul di masa belakangan. Dalam kitab sejarah besar Al-Bidayah wa Nihayah, Ibnu Katsir juga menyebutkan bahwa pada masa Umar bin Khattab, para imam tarawih membaca doa yang panjang pada akhir Shalat Malam Ramadan. Sebagian ulama menjelaskan bahwa doa panjang ini adalah bentuk kunut yang dibaca dalam witir. Penjelasan yang lebih tegas lagi juga disebutkan dalam kitab Badai Asy-Syana'i karya ulama besar mazhab Hanafi, Imam Al-Kasani. Beliau menjelaskan bahwa kunut dalam witir adalah amalan yang dikenal dalam mazhab, dan sebagian ulama menyebutkan praktiknya dalam Ramadan berdasarkan riwayat sahabat. Keterangan serupa juga dapat ditemukan dalam kitab Al-Mudawwanah dalam mazhab Maliki, yang membahas praktik Qiyam Ramadan dan doa-doa yang dibaca dalam witir. Dari berbagai penjelasan ini kita mulai melihat satu pola yang menarik. Riwayat tentang kunut dalam rangkaian Qiyam Ramadan tidak hanya muncul dalam satu kitab atau satu mazhab saja. Ia disebutkan dalam berbagai kitab fikih besar yang mewakili mazhab-mazhab utama dalam Islam. Hal ini menunjukkan bahwa pembahasan tentang kunut dalam salat malam Ramadan sebenarnya telah menjadi bagian dari diskusi ilmiah para ulama sejak masa klasik. Namun tentu saja pembahasan ini tidak berhenti di sini. Karena ketika kita menelusuri lebih dalam lagi dalam kitab-kitab ulama salaf, kita akan menemukan riwayat-riwayat lain yang lebih rinci tentang bagaimana para sahabat melakukan kunut dalam Qiyam Ramadan, kapan waktunya, dan bagaimana bentuk doa yang mereka baca. Dan disinilah pembahasan ini menjadi semakin menarik, karena sebagian riwayat menunjukkan bahwa kunut dalam Ramadan tidak hanya dilakukan pada witir saja, tetapi juga dalam kondisi-kondisi tertentu dalam shalat malam. Jika kita menelusuri lebih jauh lagi literatur hadits dan fikih klasik, pembahasan tentang kunut dalam rangkaian shalat malam Ramadan sebenarnya tidak berhenti pada riwayat Ubay bin Ka'ab atau doa yang diajarkan kepada Hasan bin Ali. Para ulama generasi setelah sahabat juga mencatat berbagai praktik yang menunjukkan bahwa kunut dalam witir Ramadan adalah sesuatu yang dikenal luas dalam tradisi ibadah kaum muslimin. Salah satu riwayat penting datang dari praktik para sahabat pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Riwayat ini disebutkan dalam kitab Al-Musannaf karya Imam Abdur Razak. Dalam riwayat tersebut disebutkan bahwa para imam yang memimpin Qiyam Ramadan melakukan kunut pada separuh akhir bulan Ramadan. Disebutkan dalam atsar tersebut, kanu yaqnutuna fin nisfil akhir min Ramadan. Artinya, mereka melakukan kunut pada separuh akhir bulan Ramadan. Kalimat mereka dalam riwayat ini dipahami oleh para ulama sebagai para sahabat yang menjadi imam dalam Qiyam Ramadan. Hal ini menunjukkan bahwa praktik kunut dalam witir Ramadan bukan sekadar amalan individu, tetapi merupakan tradisi ibadah yang dikenal dalam jamaah kaum muslimin pada masa awal Islam. Riwayat lain yang cukup kuat disebutkan dalam kitab Al-Musannaf karya Ibn Abi Syaibah. Dalam kitab tersebut terdapat keterangan bahwa para imam yang memimpin Qiyam Ramadan membaca doa yang panjang dalam witir hingga para makmum terkadang bersandar pada tongkat karena lamanya berdiri. Riwayat ini menggambarkan bahwa Qiyam Ramadan pada masa sahabat bukan hanya diisi dengan bacaan Al-Quran yang panjang, tetapi juga doa yang panjang pada akhir shalat malam. Para ulama kemudian memahami bahwa doa panjang ini termasuk dalam bentuk kunut yang dibaca dalam witir Ramadan. Keterangan yang lebih rinci lagi disebutkan oleh para ulama fikih ketika mereka membahas bab witir dalam kitab-kitab mereka. Dalam kitab Al-Mughni,
Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa para sahabat melakukan kunut dalam witir Ramadan, terutama pada 10 malam terakhir. Beliau menyebutkan bahwa praktik tersebut diriwayatkan dari Umar bin Khattab dan Ubay bin Ka'ab. Ibnu Qudamah kemudian menjelaskan bahwa kunut dalam witir Ramadan memiliki hikmah yang sangat jelas. Bulan Ramadan adalah bulan doa, bulan permohonan ampun, dan bulan di mana kaum muslimin memperbanyak ibadah pada malam hari. Karena itu, para ulama memandang wajar jika doa kunut dalam witir Ramadan dibaca dengan lebih panjang dibandingkan witir pada malam-malam biasa. Penjelasan yang hampir sama juga disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab. Beliau menjelaskan bahwa dalam mazhab Syafi'i, kunut dalam witir Ramadan disunahkan, terutama pada separuh akhir bulan Ramadan. Imam Nawawi juga menegaskan bahwa doa kunut tidak harus terbatas pada satu teks tertentu. Doa yang diajarkan kepada Hasan bin Ali adalah doa yang paling masyhur, tetapi para ulama membolehkan menambah doa-doa lain yang berisi permohonan kepada Allah selama isinya baik dan sesuai dengan adab doa dalam Islam. Hal ini menunjukkan bahwa kunut dalam witir Ramadan bukan hanya sekadar bacaan tertentu, tetapi merupakan momen doa yang panjang dalam syalat malam Ramadan. Dalam kitab Fathul Bari, Ibnu Hajar Al-Asqalani juga menyinggung praktik doa panjang dalam witir Ramadan. Ketika menjelaskan hadits tentang qiyam Ramadan, beliau menyebutkan bahwa para sahabat sering memperpanjang doa pada akhir syalat malam. Hal ini dilakukan karena mereka memandang malam Ramadan sebagai waktu yang sangat utama untuk bermunajat kepada Allah. Keterangan yang menarik juga disebutkan dalam kitab Bada'i Asy-Syana'i, karya Imam Al-Kasani dari mazhab Hanafi. Dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa kunut dalam witir merupakan bagian dari ibadah yang dikenal dalam fikih, dan sebagian ulama meriwayatkan praktiknya dalam Ramadan berdasarkan atsar sahabat. Walaupun mazhab Hanafi memiliki rincian yang berbeda tentang waktu kunut dalam witir, namun mereka tetap membahasnya sebagai bagian dari tradisi ibadah yang memiliki dasar dalam riwayat generasi awal. Dalam mazhab Maliki, pembahasan tentang qiyam Ramadan juga ditemukan dalam kitab Al-Mudawwanah. Kitab ini mencatat berbagai praktik ibadah pada malam Ramadan, termasuk doa-doa yang dibaca dalam witir. Dari berbagai keterangan ini, kita dapat melihat bahwa pembahasan tentang kunut dalam rangkaian syalat malam Ramadan sebenarnya tidak terbatas pada satu mazhab atau satu wilayah tertentu. Ia disebutkan dalam kitab-kitab fikih yang mewakili berbagai mazhab besar dalam Islam. Artinya, persoalan ini sejak dahulu telah menjadi bagian dari diskusi ilmiah para ulama, bukan sesuatu yang baru muncul di masa belakangan. Perbedaan yang terjadi di antara para ulama bukan pada boleh atau tidaknya kunut dalam witir Ramadan, tetapi lebih pada rincian pelaksanaannya. Ada ulama yang menyatakan kunut dilakukan sepanjang Ramadan, ada yang menyatakan hanya pada separuh akhir Ramadan, dan ada pula yang menekankan praktiknya pada malam-malam terakhir bulan Ramadan. Perbedaan seperti ini adalah sesuatu yang sangat biasa dalam tradisi fikih Islam. Ia lahir dari cara para ulama memahami riwayat hadits dan atsar sahabat yang sampai kepada mereka. Namun satu hal yang dapat kita lihat dengan jelas dari keseluruhan riwayat ini adalah bahwa kunut dalam rangkaian syalat malam Ramadan memiliki dasar yang kuat dalam tradisi ibadah kaum muslimin sejak generasi awal Islam. Ia tidak lahir dari tradisi baru, tidak muncul dari kebiasaan masyarakat belakangan, tetapi berasal dari praktik para sahabat yang kemudian dijelaskan dan dirinci oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih klasik. Karena itu, ketika kita melihat kaum muslimin di berbagai negeri membaca doa kunut dalam witir Ramadan atau dalam rangkaian syalat malam Ramadan, sebenarnya kita sedang menyaksikan salah satu bentuk warisan ibadah yang telah dibahas oleh para ulama selama berabad-abad. Dari sini kita juga belajar satu pelajaran penting dalam memahami perbedaan fikih di tengah umat. Banyak amalan yang dipraktikkan oleh kaum muslimin memiliki akar yang panjang dalam sejarah keilmuan Islam. Perbedaan cara pelaksanaan tidak selalu berarti bahwa salah satu pihak tidak memiliki dalil. Justru, dalam banyak kasus perbedaan tersebut lahir dari kekayaan tradisi ijtihad para ulama, memahami hadits, atsar sahabat, dan praktik ibadah generasi awal. Karena itu, sikap yang paling bijak dalam menyikapi persoalan seperti ini adalah kembali kepada tradisi ilmiah para ulama, memahami dalilnya, mengetahui pendapat para imam fikih, dan menghargai perbedaan yang telah lama dikenal dalam khazanah keilmuan Islam. Dengan cara inilah,
kita dapat menjaga ibadah kita tetap berlandaskan ilmu, sekaligus menjaga persatuan umat dalam menghadapi berbagai perbedaan yang memang telah ada sejak masa para ulama terdahulu. Akhirnya, semoga pembahasan ini dapat menambah pengetahuan kita tentang khazanah fikih Islam dan memperkuat semangat kita untuk terus belajar dari warisan ulama yang telah menjaga ilmu agama selama berabad-abad. Saya Amangku Hakim Medsos, semoga bermanfaat. Salam.